Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Ifham Solihin menjawab pertanyaan. Pertanyaan untuk narasumber, pengalaman di lapangan dalam pendampingan UMKM ketika ada kesulitan dalam akses perbankan untuk penambahan modal kerja maupun pengembangan usaha, para pelaku UMKM cenderung akan milih bank yang cepat cair. Nggak melihat apakah itu syariah atau bukan. Nah, edukasi seperti apa yang harus dilakukan kepada pelaku UMKM agar mereka tidak lagi beranggapan bahwa konven sama syariah itu sama saja, prakteknya hanya beda istilah saja. Oke, ini pertanyaan. Ya Allah, syariah dan konven sama saja. Oke, hanya beda istilah saja. Itu anggapan seperti itu. Yang pertama yang harus dilakukan oleh penanya, yakinkan diri sendiri dulu ya bahwa syariah dan konven tidak sama saja. Saya kasih logikanya ya. Logika yang pertama, cermati kontrak legalnya syariah dengan konven dari form itu kan kontrak ya, form tabungan, giro, deposito. Kalau sama saja bilanglah sama saja, kalau beda bilanglah beda. Beda titik koma aja bisa ribut kalau orang legal ya, apalagi beda istilah. Tiap-tiap istilah itu punya risiko masing-masing, punya makna masing-masing. Ya. Artinya kalau prakteknya sama saja, sebentar ini mohon maaf saya akan memberikan contoh yang nggak begitu enak untuk didengar, tapi saya harus ngomong nih. Misalnya sama-sama persetubuhan. Aktivitasnya sama kan? Antara orang yang bersetubuh. Aktivitasnya loh ya, bersetubuh dengan cara nikah, dengan cara zina. Gara-gara istilah. Yang zina yang ngapain ke KUA? Yang nikah ya harus ke KUA atau catatan sipil kalau non-muslim. Nah, itu bab lain kalau non-muslim. Kita ngomongin yang Islam, ke KUA. Ya. Kalau mau zina masa ke KUA kan enggak. Ya sama, padahal aktivitasnya sama kan. Nah, istilahnya yang beda menyebabkan rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Kan begitu. Gara-gara cuman beda istilah. Ya, kontrak legalnya berbeda, bilanglah beda. Titik koma aja bisa ribut orang legal itu, apalagi istilah yang berbeda. Oke, itu yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah itu mengajarkan, wa'allama dan sungguh-sungguh mengajarkan Allah kepada Adam asma'a kullaha. Jadi asma, nama-nama, istilah-istilah, sekedar nama-nama, itulah yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam ya. Nanti ada ayat lain, in hiya illa asma'un sammaitumuha ila akhirih. Al-Quran bikin rumus bahwa salah satu sumber kekacauan dan kehancuran muka bumi ini adalah karena tidak tepat dalam menggunakan istilah. Jadi hati-hati menyepelekan istilah. Ya, oke. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah itu isinya ya istilah-istilah. Kalau istilah dianggap nggak penting, berarti apakah ya Al-Quran dan hadis As-Sunnah itu nggak penting? Isinya cuma istilah-istilah. Ya. Jangan sepelekan istilah. Gara-gara cuman beda istilah, sama-sama ngambil untung, sama-sama lembaganya tuh mengeluarkan duit 100 juta, terus sama-sama ngambil untung 50 juta. Yang satu pakai akad kredit bersyarat bunga, menjadi riba. Yang satu pakai akad jual beli ya, yang 100 HPP-nya, yang 50 keuntungannya, barangnya harus ada atau objek akadnya harus ada, menjadi halal. Yang kredit bersyarat bunga menjadi haram. Wa ammal qard bi syarti jari naf'il li muqrid fa fasid li khabari kullu qardin jarra manfa'a riba. Oke ya. Jadi ketika ada utang piutang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang, itu riba. Ketika bank konven mengutangi seseorang bersyarat aliran manfaat berupa bunga sekian persen kepada si bank konven, menjadi riba. Ya memang ini unik ya, dan ini sangat bahaya kalau kita tidak cermat.
unik ya. Sesuatu yang beda kok disama-sajakan. Istilahnya aja udah beda. Ya, istilah itu sangat penting. Kalau nggak penting, Al-Quran itu dibuang saja, hadis dibuang saja. Oke, Al-Quran bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Jadi perhatikan, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yakumuna, nggak bisa bangkit, nggak bisa berdiri, illa kama yakumul ladzi, kecuali berdirinya atau bangkitnya orang-orang yang yatakhabbatuhu syaitan, kerasukan setan. Ini Al-Quran, bahasa Al-Quran. Minal mas, rusak akal. G bintang LA, gila. Udah kerasukan setan, ya, udah rusak akal. Ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka lah yang bilang bahwa jual beli itu seperti riba. Sama saja. Jual beli sama saja dengan riba. Enggak, ini akadnya jual beli. Sama saja dengan riba. Jadi hati-hati. Mengatakan jual beli sama saja dengan riba, ya itu memang oleh Allah digariskan sebagai orang-orang yang kerasukan setan, ya, penyakit rusak akal. Bahkan Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat ini, perhatikan tafsir Ibnu Katsir, sampai menyebut kata al-musyrikun. Jadi orang-orang yang menyatakan riba atas jual beli yang sah, perilaku musyrik. Jangan serem. Ini sebenarnya, ya ini tafsir aja, saya menerjemahkan tafsir, baca tafsir aja. Solusinya kan gampang, ganti aja akadnya, pakai akad jual beli. Tulis saja diganti aja kalau berani. Kalau tulisannya diganti, ya, bank konven itu tulisannya diganti dengan akad-akad yang dipakai oleh bank syariah, jadi halal sudah. Resikonya ya gede bagi bank konven, karena mau tidak mau bank konven harus janji untuk hanya bisnis halal saja. Kalau berani keren. Katanya cuma beda istilah, ganti aja. Kenapa nggak berani? Kan begitu ya. Nah, kalau udah ngeyel tingkat dewa, itu udah akut gitu ya. Pokoknya sama saja, ya sudah. Kalau sama saja, kenapa nggak pakai syariah saja? Kalau cuma beda istilah, kenapa nggak pakai yang syariah saja? Katanya sama saja. Kalau sama saja itu kan nggak ada preferensi sudah. Sama saja, ya sudah pakai syariah saja. Katanya sama saja. Kalau bilang sama saja, tapi masih milih, itu antara yang diucapin dengan yang dilakuin itu beda. Itu namanya apa saya nggak tahu. Menjilat ludah sendiri mungkin. Katanya sama saja, ya sudah pakai syariah saja. Belum katanya sama saja kok milihnya konven. Ini kan berarti bilang sama saja tapi sambil mengakui dengan sangat bahwa ini beda. Ya apapun bedanya ya. Tetapi kalau kita bilang sama saja tapi kita masih memilih salah satu, nggak mau milih yang satunya lagi, ini berarti ya rusak akal mungkin. Ya sorry to say. Ya, katanya sama saja. Kenapa nggak pakai syariah saja? Kalau masih milih-milih, berarti mengakui bahwa ini beda. Ya, paham ya? Oke. Kalau kita ngomong murah mahal nih, murah mahal ya. Tadi apa itu? Masalah ribet ya, termasuk murah mahal ya. Kalau murah mahal, kalau mau jawaban ilmiah ya, jawaban ilmiah. Kalau jawaban ilmiah, murah mahal tingginya harga, ya itu ada pada transaksi jual beli. Kalau bukan jual beli maka rada khayal disebut ada murah ada mahal. Lihat aja KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mahal adalah tingginya harga, berarti sesuatu yang ada harga. Harga itu dari transaksi jual beli. Lihat aja KBBI deh. Kita kan orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, ya. Nah, kalau mahal itu kan tidak murah, murah itu tidak mahal. Nah, kalau murah itu berarti kan tidak mahal. Tidak mahal itu maksudnya tidak ada transaksi jual belinya, nggak bisa disebut dong murah mahal. Makanya nggak bisa disebut juga bank konven itu lebih murah, karena antara nasabah kredit dengan si bank konven itu nggak ada satupun yang pakai akad jual beli. Kok bisa disebut murah? Ini merusak bahasa Indonesia. Harus kembali lagi ke SD, belajar bahasa Indonesia. Itu ilmiah itu objektif, jangan baper ya. Ilmiah itu objektif, lawannya ilmiah adalah baper. Objektif itu objektif gitu ya. By data gitu ya, lihat aja KBBI. Oke.
Kalau mau jawaban ilmiah itu jawabannya. Jadi statement itu nggak nyambung. Tetapi menurut penelitian, orang Indonesia itu pakai bank itu bukan karena urusan ini logis atau enggak logis. Yang penting dilayani, yang penting cepat cair. Itu memang penelitian itu menunjukkan begitu. Tapi itu urusan perasaan. Ya, kalau urusan ilmiah, kan buktinya udah nggak ilmiah memang, karena orang berbank itu dominannya bukan urusan ilmiah, bukan urusan halal haram. Tahun 2003 yang mikirin halal haram untuk pakai bank itu cuma 1%. Sekarang mungkin sudah 20%. Ada penelitian seperti itu, yang mikir halal haram 20% sekarang katanya. Kemajuan, keren gitu ya. Cuman tetap aja yang paling banyak bukan urusan halal haram. Nah, ternyata bank syariah ini memang solusi untuk akad atau transaksi halal. Jadi kalau ada orang yang nggak mentingin halal haram, ya itu sebenarnya urusan dia. Urusan dia, nggak bisa dipaksa juga gitu ya. Maunya haram kok, ya sudah nggak apa-apa. Maunya haram, tetapi mari kita ajak mereka. Ya, sebisa mungkin ada kaidah la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa disempurna lengkapkan semua, ya terus jangan tinggalkan semua dengan malah pakai yang jelas-jelas riba. Ini kan repot. Nah, mari kita menunjukkan bahwa ya bank syariah itu bisa melayani dengan baik dan cepat. Nah, ini PR untuk praktisinya ya. Tetapi begini, itu tadi PR ya untuk praktisinya. Ya mari lebih sigap lah gitu, lebih melayani dengan baik. Oh itu harus itu dikembangkan lagi. Tapi ingat, syariat Islam itu merumuskan sesuatu sebaik hati apapun, secanggih apapun, sekeren apapun, semembantu apapun, kalau fikihnya tetap haram, haram hukumnya. Kesononya tetap haram. Ya, hakikat ma'rifat itu dicapai dengan cara menjalankan syariat sedikit demi sedikit. Syariatnya harus beres dulu, fikihnya harus beres dulu, halal haramnya harus beres dulu, baru kita ngomong baik buruk, baru kita ngomong membantu atau tidaknya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya, syariatnya harus beres dulu. Nah, edukasi seperti ini harus kita lakukan kepada diri sendiri, nanti baru bisa menulari orang lain. Nah, ini ada solusi yang sangat logis. Orang bank pasti setuju. Orang bank, tapi kalau nasabah belum setuju juga. Ya, karena nasabah itu urusannya baper tadi itu, bawa perasaan. Pokoknya kalau enak, kalau nyaman, pokoknya mau pakai. Kalau jaringannya banyak, ATM-nya banyak, mobile bankingnya keren. Tak pikir mobile bankingnya Bank Syariah juga keren-keren. Saya hanya pakai Bank Syariah saja. Mobile banking transfer ke sana kemari. Saya hanya bisnis pakai Syariah. Ternyata bisa kok. Nah, oke, kembali lagi kepada logika bahwa kalau saya sudah mulai ini, udah bertahun-tahun, udah lama saya mulai. Karena saya udah mulai, kalau Anda nih, mau siapapun yang dengar omongan saya, mau menolkan saldo konvennya, habiskan saldo konven. Kalau masih tetap dipakai untuk gaji ya nggak apa-apa, tapi begitu ditransfer, habiskan gajinya, pindahin ke syariah. Kalau itu Anda lakukan dan kompak ngajak temennya, maka bank syariah akan sangat kompetitif, akan lebih murah. Murah dalam tanda petik ya. Ini saya coba pakai bahasa Anda lah. Karena murah mahal itu urusannya jangan jual beli sebenarnya. Oh, akad bank syariah aja, produk bank syariah yang satu akad jual beli, yang satu sewa menyewa, nggak bisa disebut ini salah satunya itu lebih murah, ini nggak bisa, nggak masuk akal. Ini logika ya, logika itu harus objektif, bukan subjektif. Orang berbank itu baperan. Yang penting dilayani baik. Nah, kan begitu. Oke, itu tadi rumus yang sangat logis ketika Anda mau menolkan saldo konven, hanya mau pakai saldo syariah saja. Orang bank manapun setuju dengan saya. Bahwa insya Allah bank syariah lebih kompetitif, lebih gampang bikin pricing yang murah. Saya ngomong pricing kalau di bank syariah, harga, karena memang ada jual beli beneran. Gitu ya. Ayo coba, bankir mana yang nggak setuju dengan pendapat saya? Yang ini. Pindahin saldonya, terutama di tabungan. Current account, saving account, KASA, terutama di tabungan. Taruh aja itu, semua duit kita di tabungan bank syariah. Akan kompetitif. Lama-kelamaan, karena kompetitif, fee-based income-nya tinggi, karyawannya happy, melayani dengan tenang, dan lain sebagainya, fasilitas bisa dilayani makin banyak, makin canggih, makin tenang kerja. Itu nanti
prosesnya bisa cepat cair. Tetapi hati-hati. Untuk urusan cepat cair ini hati-hati, karena ada kaidah fikih ad-dhararu yuzalu. Hadis bilang la dharara wala dhirar. Nggak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Ketika ada dana dari nasabah pendanaan, deposito, tabungan, giro, ini amanah buat bank syariah untuk menyalurkannya dengan benar. Kalau disalurkan nggak benar, maka doror, bahaya. Padahal bahaya itu harus dihilangkan. Makanya nanti kalau mau menyalurkan dana, ya pasti pakai ada e-Debslik, informasi debitur, ya, sistem layanan informasi keuangan, kemudian ada analisis pembiayaan, 5C dan lain sebagainya. Nanti analisis ya karakter, analisis apa itu condition, capacity, kolateral, ekonomi, plus ada appraisal, ada proses macam-macam. Sebenarnya begini, kalau teman-teman itu seakan-akan diberikan proses yang ribet, itu menyayangi diri Anda sebagai calon nasabah. Karena ya kalau saya malah senang-senang aja kalau dimintai dokumen segala macam. Berarti saya oleh Bank Syariah ini, saya dijagain oleh Bank Syariah agar memenuhi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang punya iman, kalau nanti mau berakad, patuhi. Aufu fil amar, kata perintah wajib, al aslu fil amri lil wujub. Jadi kalau kita jadi calon nasabah, disuruh nyediain dokumen ini, dokumen itu, proses sana sini, ikhlaslah. Itu membantu kita nanti dianalisis oleh pihak Bank Syariah untuk tetap on the track taat Al-Maidah ayat 1, ya, patuh akad. Karena kan dicek, oh ini mampu nggak sih, beneran nggak sih, ini kolateralnya beres nggak sih, administrasinya gimana sih, panjang lebar, sehingga oke, begitu Bank Syariah memutuskan, berarti saya ini insya Allah sudah dinilai layak untuk memperoleh pembiayaan. Ini malah keren sebenarnya. Tapi memang lagi-lagi ya, namanya calon nasabah itu memang pertimbangannya perasaan, baperan gitu ya. Kalau kita bisa lebih objektif, maka sebenarnya ini membantu kita untuk taat aufu bil uqud Al-Maidah ayat 1. Tetapi ingat wahai para praktisi Bank Syariah, jadilah praktisi yang baik, layani dengan baik, prosesnya yang cepat. Ikuti prosedur, proses cepat, ya, layani dengan baik, itu PR Anda. Ya, saya pernah jadi bankir, ya, susah-susah, gampang-gampang susah. Yang penting mari kita layani nasabah dengan baik. Keren, jihad fisabilillah di bidang perbankan syariah. Selain kita melakukan akad-akad sesuai syariah, kita juga melakukan akad-akad perbankan. Kompetensi kita double-double, ya, kompetensi perbankan harus punya, kompetensi syariat Islam harus punya, plus ikhlas diharam-haramin. Oh, ini keren. Ikhlas aja. Yang penting kita jalan on the track sesuai SOP, tambah ilmu kita, gitu ya. Itu insya Allah nanti berkah dunia akhirat. Berkah itu ziyadatul khair. Udah nggak bisa diukur lagi itu. Insya Allah berkah. Luar biasa para bankir syariah. Yang penting tetap ya koreksi diri, tetap melayani nasabah dengan baik. Itu ya, itu tadi untuk menjawab pertanyaan tentang UMKM. Ya, edukasi yang bagaimana, ya ayo kita yakinkan diri sendiri dulu bahwa syariah ini akadnya beda. Ya, kemudian begini, perhatikan ini rumus ya. Sebentar, ini pertanyaannya terkait itu saja ya. Ini rumus bahwa syariah itu kalau mau ngambil untung akadnya harus dagang. Ingat itu. Ini edukasi paling penting buat nasabah. Kalau mau ngambil untung, bank syariah, lembaga keuangan syariah itu harus pakai dagang. Tidak boleh tidak. Diatur oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, diatur oleh PBI, diatur oleh POJK, SEOJK, SEBI juga. Itu ngatur semua bank syariah harus dagang kalau ngambil untung. Kalau akadnya non-profit, dia nggak akan mensyaratkan untung buat dia. Ini rumus nih. Nah, kadang-kadang gagal paham. Kadang-kadang praktisinya sendiri gagal paham. Tersetir oleh nasabah yang gagal paham. Nah, celakanya nasabah gagal paham konsultasi sama ustadz yang juga nggak paham perbankan, nggak paham akuntansi. Ini repot. Muter-muter itu gagal pahamnya. Tapi insya Allah, mari edukasi kita jalankan terus. Saya pernah jadi praktisi. Praktisi gagal paham itu ya ada saja, tapi nggak masalah. Karena man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ma'ful iman. Nggak masalah dalam arti begini, ada solusi. Kalau Anda melihat man ro'a, siapapun yang melihat, kalau Anda melihat ada praktisi gagal paham, tugas Anda untuk benerin. Tugas Anda. Karena man ro'a, ini hadisnya man ro'a. Kalau Anda melihat praktisinya gagal paham, Anda yang wajib benerin, bukan yang lain.
Pakai iya, jadilah praktisinya. Mampu nggak? Kalau Anda nggak mampu jadi praktisi, maka fabilisani, ya, fabilisani, mohon maaf nih semangat banget. Fabilisani, pakai lisan. Mengingatkan pakai lisan, audiensi aja baik-baik. Saya pernah audiensi formal ya di salah satu bank syariah, ada 5 divisi berbeda, belasan praktisi. Fa'il yastati, kalau audiensi aja nggak mampu, maka fabiqol diam. Gitu ya, ya maaf nih, saya terlalu bersemangat, berapi-api gitu ya. Karena ya saya insya Allah, saya sudah resign dari 2014. Ya, melihat nasabah yang gagal paham ada, melihat praktisi yang gagal paham ada. Tapi kan tugas kita untuk benerin. Yang lihat itu yang harus benerin, bukan orang lain. Ya, jangan tunjuk orang lain. Itu menurut hadis sahih. Ya. Dari siapa itu? Sa'ad Al-Khudri atau siapa itu? Itu hadisnya itu sahih. Ya, Rawahu Muslim kalau nggak salah. Ya, oke. Demikian ya tentang yang UMKM tadi, edukasi kepada masyarakat. Ya, itu penting sekali. Jadi akadnya akad halal, jangan sepelein istilah. Akadnya kalau mau ngambil untung pasti bank syariah pakai akad dagang ya. Kalau nggak ngambil kalau pakai akad non dagang nggak ngambil untung buat dirinya. Seperti itu ya. Dengan semangat edukasi buat diri sendiri dan nanti karyawan yang lain dan nasabah, insya Allah nanti menghasilkan transaksi yang halal dan barokah ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.